Insya Allah ini punya masalah, harusnya datangnya ke psikolog. Harus rela gitu ya, terpaksa melepas zona nyaman daripada harus bertahan dalam keterpurukan. Nilai dalam dirimu itu tidak tergantung dari validasi eksternal. Tapi apa kak? Kok kamu ngakak sih kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di podcast sama kamu. Tentunya di sini saya bersama sista-sistaku bersama Ina Oni dan Win, Oni Win. Win Oni. Win Oni. Bijinya tidak berguna. Terus Miane. ya. Dan Ning Dina. Neng. Oke kan? Cocok banget. Tapi aku bukan anaknya Walid. Calonnya Walid. Alhamdulillah. Walid yang lain. Capek-capeknya kamu jomblo jangan sampai jadi istri Walid ya. Amin ya Allah. Tadi kayaknya openingnya tuh kayak lemes banget loh teman-teman. Halo. Kenapa sih? Bukannya umur segini tuh emang lagi masa-masanya ya, masa-masa galau, bukan masa lucu-lucunya. Emang umurnya Masa berapa sih? gaulnya. Bukan masih belasan. Menurut kamu? Menurut kamu? Aku tebak pasti masuk 20-an lebih. Iya lebih. Iya. Semua dia kayaknya ya Iya. kan. Tadi itu kan aku itu ya kak sempat replay musik. Nah itu relate banget loh sama kehidupanku. Sedih nih guys. Yang apa ini? Oh, backsoundnya meow. Iya. Kenapa? Lagu yang loh, apa? Kak. Lagu sedih banyak loh. Yang lagunya It Kita itu loh. Oh, Berakhir di aku. kirain Mangu, beda agama. Apa itu berakhir di kamu? Aku nggak tahu. Berakhir di aku. Oh, aku tahu lagunya. Itu apa ya? Ceritanya Kayak- ceritanya intinya kayak gimana? Intinya itu kayak tertekan gitu loh kak. Pokoknya itu di keluarga Hmm. tertekan, di kerjaan tertekan. Kadang itu kayak di circle ya kayak mereka itu masih bisa gitulah kak membanggakan ada yang dibanggakan gitu loh kak. Sedangkan kita cuma ya Allah kadang kerja itu bukan untuk diri sendiri loh kak. Tapi Nah masih ada ya mungkin keluhan lain gitu ya berarti. keperluan lain. Curhat dong Yes. gitu. Curhat sama punya temen curhat nggak? Iya. Ya jangan embok. Punya teman curhat enggak? Teman-teman kalian temen aku nggak sih? Namun aku sekarang jauh lebih lucu. Yang pun kesal ya lagunya, kesal bukan kesal yang marah gitu nggak? Kesal Priyadi. Apa itu? Lagu apa lagi itu? Oh, kita udah Yes, cut dulu, tolong. cut masalah lagu. Tahu nggak sih kalau misalkan kita lagi bete banget ya, kita tuh sebenarnya pengen gitu punya someone to talk. Maksudnya kayak kita cerita, tapi orang itu yaudah diem jadi pendengar yang baik itu kan. Tapi fakta yang kita temui kalau kita curcol ke siapapun itu biasanya Temanku malah kopro. itu malah adu nasib ya nggak sih Iya. kayak gitu. Jangan-jangan ngalamin. Iya kak, emang iya. Kayak mana tuh teman-teman? Makanya ya yang kak gitu? kita tarik ke podcast kita sama kamu. Yes. Alhamdulillah. Iya. Ayo mari kita korek permasalahan Mbak Anggi lebih dalam. Iya, oke. Kita tuh misal kita merasa dia itu tuh teman dekatku, aku merasa dia tuh sangat berperan banget di kehidupanku. Terus habis itu suatu saat misal aku ada masalah, terus habis itu aku curhat sama dia tuh. Taunya cerita belum selesai. Tahu nggak? Dia malah yang udah cerita duluan. Ngepotong Terus habis ya, Kak, itu, terus habis itu kalau misal dia udah cerita nih, kita kan udah ngebiarin dia cerita ya, kita kan mau didengerin juga kan. Udah kita tuh udah siap-siap kuping, kita siap-siap mulutnya biar diem dulu, biar dia plong dulu kayak gitu kan. Terus akhirnya kita yang cerita nih, belum sampai cerita selesai, alah kamu gitu doang kayak gitu tuh. Kayak diremehin nggak? Malah itu terus kayak ya itu tadi apa namanya kayak Nyebelin. ceritanya adu nasib kayak gitu kan. Nah itu tuh nyebelin Yes, banget yes. guys, tolong guys. Tapi seenggaknya kita sebagai manusia tuh kan kita pengen dihargai ya. Iya betul Kan sekali. basic banget ya jadi manusia buat
buat menghargai kayak gitu. Nah besok kalau misal kita ada misal teman yang mau cerita, ya udah kayak gitu kan, belum tentu dia itu mau dengerin cerita kita kan, dia itu cuma pengen cerita tok, nggak pengen dapet cerita feedback, nggak pengen dapet feedback kayak gitu. Nah kapan-kapan kalau misal emang kita mau curhat sama teman, itu dipastikan lagi dia tuh sekiranya lagi butuh didengerin tok, apa dia butuh saran kayak gitu, biar kita tuh nggak merasa menggurui kayak gitu loh. Soalnya sebel nggak sih kalau kayak gitu, terus kalau nggak kayak gitu adu nasib ya kayak gitu nah, nyebelin banget kayak ngono aku malah. Nah tapi jujurly umur sediri kita ini kayak banyak banget kebentur sama realita hidup, sama persimpangan problematika yang masalah karir. Apalagi kalau kita lihat standar sosmed itu kayak kita tuh merasa tertinggal Kak, sering banget merasa tertinggal. Kayak orang-orang tuh kayak hidupnya enak banget ya gitu, masalah romansnya, percintaannya tuh kayak kok orang-orang sat-sat banget sih, kita kapan? Aku aja. Terus apalagi ya, karir, percintaan. Ya paling biasanya itu ini kalian pernah dengar quarter life crisis Kak? Iya. Itu kondisi kita sekarang. Iya. Kondisi itu yang tuh kayak apa? Quarter itu kan gini. Jelasin Kak, quarter itu gimana Kak? 25. 25 ya guys, berarti dealnya ini 25. Iya. Jadi sekitar umur segitu guys, singkatnya. Tapi kalau aku pernah baca ya Kak, di Alodoc kalau nggak salah ya. Pokoknya aku pernah baca quarter life itu biasanya dia mulai dari 18 sampai 30 itu hal yang wajar. Sebenarnya mbah-mbah kita pun dulu ya ngerasain itu gitu loh. Tapi nggak seberisik kita. Ceder ini ada emot meletus gitu, dar. Nggak seberisik kita gitu loh. Karena apa Kak? Karena zaman dulu akses buat bisa tahu informasi itu minim ya guys ya. Iya. Terus habis itu nggak ada sosmed buat cerita. Nah mbah-mbah kita tuh karena nggak ada sosmed, ya mereka cerita sama tetangganya sambil petan kayak gitu. Sambil ngapain? Sambil tandur. Kalau tandur kan teman-teman tandur nanam padi sambil. Cuman bedanya kalau zaman dulu kan masih tradisional ya. Kalau sekarang udah ada modern nih, kita udah ada medsos segala macem kayak gitu. Jadi terkesan kenapa kita berisik itu ya karena kita ada aksesnya kayak gitu. Dan ternyata buat sampai ke titik itu kita juga punya semuanya, misal kayak alat-alatnya, sampai ke apa sih kita dapat. Nah itu tadi sumber informasi kan banyak banget ya, ada yang dari Alodoc, ada yang dari mana kayak gitu kan. Dan sekarang kita tuh makin tahu ternyata ini tuh namanya quarter life crisis kayak gitu, dan semua orang tuh melaluinya kayak gitu. Nah tapi kadang itu tuh ada beberapa orang tuh yang nggak sadar kalau ternyata mereka itu tuh merasa krisis identitas, mereka nggak dihargai, mereka merasa minder. Oh teman-temannya udah sampai pencapaian ABC kayak gitu, segala macam mau di berbagai bagian hidup mereka, mau yang dari karir, terus itu tadi kayak jodoh-jodohan kayak gitu, terus udah punya apa-apa kayak gitu. Nah sebenarnya itu kan hal-hal yang wajar ya, tapi mereka tuh merasa ini tuh cuma aku tok yang ngerasain kayak gini gitu, karena ya itu tadi kita terbiasa makan konten di medsos yang ternyata konten ini tadi kan sebenarnya kehidupan orang-orang yang ada di medsos itu tadi nggak semuanya mereka tuh hidup seperfect itu tiap hari kan kayak gitu. Di medsos itu cuman ada momen-momen hari yang emang mereka tuh lagi merasa oh ini aku lagi puncak, ya udah aku post kayak gitu. Nggak semuanya kayak gitu. Nah kadang orang-orang yang merasa aku kayak gini ya, terus habis itu nggak ada teman buat cerita. Nah itu karena dia tuh nggak sadar kalau ternyata sebenarnya orang-orang kayak gitu, kayak dia tuh banyak ya. Cuman mereka nggak ada ngomong kayak gitu. Jadi dia kayak lebih bikin overthinking gitu nggak sih rasanya? Mana kalau misal ketemunya temen, aku mau cerita, dia yang cerita duluan. Terus habis itu dia yang adu nasib gitu kan. Itu menyebalkan sekali. Kamu kalau ada apa-apa gitu. cerita ya. Soalnya kita bisa kok jadi pendengar yang baik ya. Betul ya. Jadi yang perlu diingat itu, kalian kalau misal merasa di quarter life crisis ini tadi, yang namanya ini ya, yang misal kayak krisis identitas, kita merasa apa sih namanya, kayak minder segala macam kayak gitu, gitu. Keresahan anak-anak umuran 20-an lah kayak gitu. Yang umur segini tuh butuh validasi Kak. Nah validasi kayak butuh banyak motivasi, kayak diakuin. apa ya? Kalau misal aku tuh udah sampai pencapaian di sini loh kayak gitu-gitu tuh
ini apa namanya, itu tuh semua orang ngerasain krisis itu kayak gitu. Jadi kalian tuh sebenarnya nggak sendiri, cuman kalian nggak, karena kalian nggak cerita, terus habis itu teman-teman kalian juga nggak cerita, jadi kalian merasa kalian tuh sendiri, padahal sebenarnya enggak, guys. Semua orang merasakan itu. Gitu. Rasain juga kan? Yes. Semua Kan dia yang mancing duluan. Semua orang Kirain itu udah lupa kan gabung sama kamu, jadinya dia kayak wing gitu, guys. Nah, seringnya mengembun sekarang terus hilang. sama kamu ya. Nah, iya itu dong. alasan kenapa kita ketemu di sini, kita bareng-bareng di sini. Ya karena ini tadi, guys, kita tuh ada di umur-umuran itu kayak gitu. Iya, Nah, iya. kita kenapa namanya sama kamu? Karena kita pengen bareng-bareng. Jadi kalau misal ada masalah apa, kita bisa cerita nih, kita bisa sharing-sharing sama teman-teman kayak gitu. Nah, teman-teman juga kalau misal ada hal yang mau disampaikan bisa tuh ditulis di komen-komen kayak gitu. Gitu, guys. Tapi so far masih waras, masih aman? Tidak. Rada overthinking. Astagfirullahaladzim. Pusing belum? Tapi aku pernah dapat ini dari grup ya. Katanya kewarasan kita itu tergantung dengan keimanan kita. Wow, Nah, sangat tidak kalau relate. misalkan kita tuh sering overthinking, mirip ya kak ya, overthinking kayak gitu. Ya karena mungkin ada 3 aspek ya, hablum minan nafs, sama minallahnya itu kayak miss gitu loh, ada yang nggak connect gitu. Itu Jadi coba misalkan- dijelasin satu-satu artinya apa. Kayak hablum minan nafs, kayak misalkan kita tuh kurang self love, kayak kita ke diri sendiri ya. Iya, self kan diri sendiri. Kalau misalkan kita tuh kayak fokusnya melihat rumput tetangga, sampai kita tuh nggak tahu potensi apa yang harus ku kembangkan, kayak kekurangan apa yang harus ku tinggalkan, nggak usah dilanjutin lagi. Kayak kita harus upgrade diri kita dong gitu loh. Karena roda hidup kan berputar katanya ya, kayak roda ban itu loh. Tapi kalau misalkan dirinya ngerasa di situ-situ aja, mungkin bannya ngopos, kempes. Jadi kita harus effort untuk ngompa bannya, ngompa bannya, rodanya itu loh, rodanya. Ditambah. Biar kita bisa berputar kayak layaknya ya. Ya pasti happiness will come with to us gitu. Terus kayak misalkan ya mesti kita ada susah ada senengnya gitu loh, biar adil gitu. Nek kita mau berubah, kalau nggak mau berubah ya kempes terus di bawah terus gitu. Terus hablum minan nafs tadi ya, hablum minan nas. Nah, kita kalau sering galau, mungkin kita kurang kalau bahasa Jawanya tuh serawungan gitu loh, kurang Nongkrong, guys. Iya, kurang mainnya kurang jauh gitu, Ah. Kak. Kita nggak tahu kondisi sekitar kita itu gimana, karena kita ya di kamar rebahan, HP-an, scroll kayak gitu. Jadi kita fokusnya tuh ya udah banjir informasi di sosmed aja, tapi kita nggak tahu realitanya gimana gitu. Nggak pernah silaturahmi, nggak pernah interaksi ke sama saudara orang, kayak gitu. guys. Iya, bener banget. Terus yang terakhir adalah hubungan kita sama Allah. Kayak kita sunah-sunah aja nggak mau ngerjain gitu Lah, loh. wajib aja loh. Bolong-bolong, astagfirullahaladzim. Itu dia, guys. Dia nggak apa-apa guys sekarang. Padahal yang ngasih kebahagiaan kita siapa? Siapa Mbak Ani? Money. No, astagfirullahaladzim. Sensor. Kebahagiaan kita yang ngasih ya Allah gitu loh. Kenapa kita kok nggak mau diatur sama yang maha mengatur? Malah kita Mengatur. iya. Oh iya, mengatur. Padahal kalau ngatur sendiri berantakan. Ya udahlah, pasrahin aja sama yang ngatur. Kayak gitu. Nah. Gitu sih, Kak. Tapi ya kak ya, orang-orang kayak aku ini kan kayak antisosial banget, individualis. Ya Allah. Gak suka keluar kamar. Oh, lebih parah apa lagi? Introvert. Sebutin. Terus? Ini yang ngomong bukan dia, syaitan. Lanjut. Astagfirullahaladzim. Maksudnya setan dalam dirinya. Lanjut Kak Anggi. Masa lanjut. Kayak kayak nek meh ketemu orang itu ya kak. Kayak perasaan itu udah males banget. Karena pasti ada yang mereka banggakan dan apa yang mau gitu. dibanggakan kak. Aku ini apa? Astagfirullah. Aku ini siapa? Maksudnya aku menerjemahkan bahasamu ya. Yes. Jadi kayak aku membayangkan kayak ada cerita nih. Orang ini tuh terlalu sering buat dapat kata-kata yang tidak menyenangkan sama orang-orang sekitarnya gitu kan. Nah, kayak Anggi ini tadi dengan banyak kata-kata negatif itu tadi yang bikin dia tuh overthinking kan. Makanya sampai bikin dia tuh nyaman sama kesendiriannya. Terus habis itu dia memutuskan buat sendiri aja daripada ketemu orang lain. Jadi karena males ketemu sama orang lain. Dia mau cerita
temennya malah adu nasib kan sama dia kayak gitu. Nah jadinya tuh tapi kan sebenarnya nggak semua orang juga kayak gitu loh. Ya itu tadi kan quarter life crisis ini tadi bisa banget terjadi ke semua orang kan. Cuman nggak semua orang tuh yang berani buat ngomong, oh aku lagi di fase ini kayak gitu. Aku mau cerita kayak gitu. Dan belum tentu dia ada ketemu sama teman-teman yang emang benar-benar mau mendengarkan, benar-benar emang care sama dia kayak gitu kan. Nah, kan lagi-lagi itu kan sebuah pilihan dia lagi kan, guys. Mau menikmati keterpurukan buat overthinking di kamar aja, atau dia ya udahlah aku mau keluar, aku mau bangkit, aku ya kali masa aku mau bergaul terus, gitu ya Kak. Mau bergaul kayak gitu. Tapi so far kalau ada event, kalau ada momen gitu keluarga atau apa gitu, ada momen besar itu tetap gabung kan kamu Kak? Iya. Tapi ya itu diam. Oh nggak apa-apa. Mungkin ya guys, salah satu rezeki terbesar kita itu ya dengan cara memahami sifat orang lain, bisa memaklumi sifat orang lain. Kayak misalkan ya kita take it easy aja gitu loh. Kalau misalkan kita tahu si A ini orangnya kayak gini, kita akan bahas Bude lagi. Misalkan Bude B itu orangnya kayak gitu sifatnya. Jadi kayak kita tuh udah prepare gitu loh. Oh, jadi kalau misalkan dia nanti bakal ngomong kayak gini lagi, ya udah aku dengerin aja gitu. Mungkin karena emang ya udah kita tahu sifatnya dia tuh kayak gitu. Jadi kayak enjoy aja gitu loh. Toh kalau kita tahu apa ya, ya tujuan kita hidup kan ibadah ya. Mendengarkan dengan sabar itu ya Allah, lihatlah ya Allah. Ya kayak langsung mata. Malah nyanyi. Itu adalah insya Allah dinilai ibadah karena kesabaran kita mendengarkan mulut pedas Bude yang sedang berbicara. Nah, buat teman-teman yang lagi galau, lagi overthinking, lagi nggak semangat, mungkin yang jalanin hari-harinya yang berat gitu, jangan ditimbang, nggak. Nilai dalam dirimu itu tidak tergantung dari validasi eksternal, itu pure dari dirimu sendiri. Kita kan punya kebebasan untuk memilih, maka gunakanlah itu dengan baik. Teman-teman tahu kan, hafal kan ya surat apa namanya yang Al-Asr itu loh, Al-Asr. Nah, itu kan di situ ada arti saripati aja ya ini ya. Ada orang yang merugi, ada yang apa namanya beruntung. Kalau rugi ya berarti pilihan dalam hidupnya itu ya yang bertentangan dengan aturan Islam, nggak sesuai sama fitrah kita. Kita malah intinya salah mengambil langkah gitu loh. Kalau orang yang beruntung itu yang saling menasihati dalam kebaikan dan juga kesabaran. Kayak kita di sini, kita saling menasihati, ya kan? Dulu. Thank you. Iya. Intinya itu pilihan kita sih. Kalau kita mau mengubah hidup kita ke arah yang lebih baik lagi, ya kita harus effort kan. Kita mau kebaikan kan ya. Nah, perjuangkanlah hal-hal itu karena hal-hal yang indah itu jarang terekspos biasanya. Butuh effort. Soalnya temanku Indah dia atlet guys, jadi susah ditangkap gitu. Yeah. Kamu coba gimana? Harusnya kalau misal orang ada orang di titik ini tuh harusnya ditreat kayak gimana coba? Ya kayaknya harus merangkul banget sih Kak. Kasih motivasi ya Allah. Ya terus kayak masih dengerin dulu. Nanti kalau aku udah selesai itu kayak kadang itu setelah didengarkan kayak aku harus gimana, itu aku butuh itu tadi ya solusi. Mungkin sarannya, mungkin kalau teman-teman udah pernah ngelewatin itu, kalian melewati hal ini tuh kayak gimana biar aku itu bisa lepas gitu loh Kak dari kebiasaan ini. Bukan kebiasaan sih, apa fase ini. Overthinkingnya ini kayak gitu. Oke. Jadi guys, sebenarnya ini kan di titik semua orang itu melewatinya ya. Jadi kalian itu yakinlah kalian tuh nggak sendiri. Kalian itu tuh temennya banyak, cuman teman-temannya aja yang nggak banyak yang cerita. Terus habis itu kalau emang kalian overthinking dan kalian itu lagi burn out banget kan pikiran itu, aku harus kayak gimana gitu. Nah seenggaknya kalian itu tuh bisa banget kok. Ini tuh berdasarkan pengalaman aku ya guys ya. Karena aku tuh udah merasa kayak aku tuh udah di ujung banget nih, aku nggak bisa ngapa-ngapain, udah kayak bosen banget hidup itu kayak gimana. Teman-teman juga nggak ada yang mau bantuin aku,
maksudnya nggak sesuai ekspektasinya aku kayak gitu. Bantuin ada, tapi kan nggak sesuai sama ekspektasinya aku kan. Nah itu kan harusnya tetap dari kita sendiri kan yang pengen keluar dari sini kan, karena nggak ada yang bisa diharapin kayak gitu loh. Siapa lagi yang bisa diharapkan sama kita kalau nggak diri kita sendiri kan kayak gitu. Nah akhirnya aku memaksakan diri buat keluar guys. Kita cari tuh teman-teman yang sekiranya paling gampangnya ya guys ya, cari tempat kajian guys. Karena tuh kita nggak kenal, tapi mereka tuh insya Allah orang-orang yang baik kayak gitu. Mau kita di rumah pun kita mimpi buruk terus, seenggaknya kalau kita di masjid kita tidur adem tuh, banyak banget tuh orang-orangnya. Kita dapat sakinah kata Pak Ustadz tuh, kita datang kajian kita tidur juga dapat pahala kayak gitu kan. Terus habis itu biasanya kalau di masjid kan, mana kalau Jumat dapat Jumat berkah kayak gitu. Jadi tetap kita paksain kita buat datang ke tempat-tempat yang sekiranya orang-orang itu tuh bawa vibes yang positif kayak gitu. Jadi gimana kita mau berubah kalau diri kita sendiri aja tuh nggak bisa kita kontrol kayak gitu. Nah contohnya kayak kita nih, karena kita merasa kita punya masalah kita sendiri-sendiri, kita ketemu, kita sharing, kita cari komunitas yang emang itu tuh sama-sama buat membangun kayak gitu. Kita bisa cerita kayak gitu-gitu guys. Jadi kita seenggaknya kita memaksakan diri lah guys kayak gitu. Apa sih yang lebih kayak seenggaknya kalau di sini aku nggak ngomong, misal ada kajian nih, kan aku nggak harus ngomong ya, aku cuma datang aja kayak gitu. Nanti bakal dikenalin kok, namanya siapa? Nanti kita dapat kontak WA-nya, nanti kita dihubungin sama teman-teman yang insya Allah solihah itu kayak gitu. Nah itu kan salah satu cara kita buat dapat teman baru. Kayak tadi yang kedua tadi kan berbuat baik pada diri sendiri. Itu kita udah datang kajian. Terus habis itu berbuat baik sama sesama. Taunya kita pas datang sendiri disamperin sama teman-teman yang masya Allah solehah itu kayak gitu tuh. Itu kan juga pahalanya si teman-teman itu kan, dan kita merasa tertolong karena kita ternyata aku dapat teman kayak gitu. Nah kita karena di tempat kajian kan masa mau ngebahas Korea ya, kan mau ngebahasnya Allah ya kayak gitu. Nah itu kan sebegitu berkahnya di situ kayak gitu guys. Jadi seenggaknya kalaupun misal ini, seenggaknya kita tuh menyarat diri kita sendiri kayak gitu loh guys, gitu. Emang enggak guys? Menurut kalian, seenggaknya kan kita harus keluar biar kita tuh nggak berotot sendiri kayak gitu loh. Iya. Gitu guys. Jadi mohon maaf kalau misal aku ada kata-kata yang tidak berkenan, tidak make sense, tidak aplikatif sekali, tidak bisa direalisasikan di tempat-tempat kalian gitu. Tapi ini yang aku rasain, jadi aku memaksakan diri buat ya udah, seenggaknya aku datang aja, badan aku datang di situ kayak gitu. Bisa karena terpaksa ya kak? Ya gitu yes. Jadi seenggaknya kita tuh enggak sendiri terus kayak gitu loh. Adalah bau manusia ini gitu, karena aku terlalu lama sendiri kayak gitu. Misal di kamar, rebahan main HP, scroll, overthinking, lihat teman-teman udah kayak ABC, udah sampai di titik ABC kayak gitu. Gitu yes. Jadi mohon maaf karena ini sudah masuk durasi juga guys. Jadi aku mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang salah menyinggung teman-teman semua. Ya, semua kita semua kak, kita semua wakilin ya kita kak. semua guys. Mungkin ada yang merasa dalam cerita saya. Mohon maaf lahir batin. Jadi kalau misalnya ada kesalahan itu dari setan guys. Kalau ada kebaikan, nah itu datangnya dari saya pribadi. Enggak deh. Kita bareng-bareng guys dari Allah guys. Assalamualaikum Warahmatullahi Bye-bye. wabarakatuh. Bye.